Lalu Sobat Baker, setelah kita kemarin membahas fake sourdough, kita akan membahas yang namanya false sourdough atau sourdough yang salah ya. Jadi nggak selalu semuanya sourdough itu yang kita bilang kemarin adalah yang sehat. Karena kemarin saya sempat menemukan satu karakter di mana exitnya terlalu berlebihan dari sebuah cafe ya. Dia memang menjual sourdough dalam bentuk loaf kayak gitu ya. Jenisnya country bread kayak gitu ya. Lalu dia juga ready stock, bukan PO. Asamnya berlebihan memang, tapi ya itu kembali ke konsumen sih. Yang dibilang kenapa false sourdough, karena masam yang berlebihan itu nggak baik. Karena kenapa kok dia bisa masamnya berlebihan? Karena dia di-feed dengan tidak wajar ya. Jadi yang namanya kita berhadapan dengan wild yeast itu atau ragi liar atau sourdough yang biasanya di Asia disebut atau di Indonesia dikatakan sourdough, adonan masam. Tapi yang kemarin kita bahas fake sourdough karena tidak selalu yang namanya masam itu sourdough ya. Jadi itu adalah karena kelalaian dalam feed starternya ya, kayak gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa mengelola starter kita dengan baik, kita nggak bisa mengelola mothernya, kita nggak bisa mengelolanya waktu harus dia lapar atau gimana, itu memang yang saya tahu ya, karena di sini kan semua sudah dicoba ya. Ketika ada keluar cairan hitam yang namanya Hodge kayak gitu ya, nanti kanan kiri ada mungkin penjelasannya, itu nggak boleh. Karena kenapa? Mungkin ada beberapa sumber yang ngomong, oh itu boleh, nanti itu gini-gini, itu. Masalahnya gini, kita itu mata kita nggak bisa melihat ada sesuatu yang terjadi atau tercampur ketika kita tidak fit dengan sebagaimana layaknya mereka lapar harus langsung, jadi rutin kayak gitu ya. Kita selalu mengajarkan, kita juga bicara belak-belakan kalau di sini sourdough kita, starter kita selalu kasih makan sesuai jamnya kayak gitu ya. Jadi sehingga dia rasanya itu rasanya ya memang sehat, kayak sourdough sehat kayak gitu ya. Kalau exit berlebihan ya itu bukan dinamakan, oh loh memang namanya sourdough yang dicarikan masamnya, bukan kayak gitu ya. Bukan seperti itu teorinya kayak gitu ya. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan karakter masamnya sebuah starter untuk di adonan nanti. Soalnya gini, pernah kita coba, kita tes, kita nggak kasih makan, kemudian ya dia mengembang ya, kita kelola dengan pemakaian tepung juga berpengaruh. Lalu cara kita memperlakukan starter itu anaerob atau aerob itu, jadi ada udara atau nggak ada udara itu juga berpengaruh pada profil asamnya kayak gitu ya. Jadi kemudian ketika kita lalai dengan starter kita lalu tetap kita pakai untuk menghasilkan produk roti, apalagi kemungkinan ya biasanya itu juga cikal bakal di mana yang namanya metode hybrid itu datang atau keluar. Jadi ada statement roti itu nggak sehat kalau pakai baking improver, itu ada statement banyak ya yang saya dapetin, juga DM juga. Saya nggak jawab itu sehat atau enggak, terserah konsumen. Tapi saya akan jawab bahwa bagaimana kalau metode hybrid itu juga bisa dikatakan itu adalah shortcut ketika kita tidak bertanggung jawab pada starter kita. Jadi sudah tahu starternya itu tidak sehat, kondisinya masam, basi gitu ya. Jadi ada kondisi yang nggak boleh masamnya terlalu berlebihan, jadi sampai menyengat gitu nggak boleh ya. Kan itu ada alat pengukurnya juga keasamannya. Jadi ketika kita lalai memberikan starter itu kehidupan yang layak, lalu kita cemplungin deh ragi instan, kan namanya kan juga pokoknya ini masam, ragi instan kita masukin ya toh, komersial di sini, pokoknya kita labelnya sourdough lah. Jadi itu kembali lagi ke prinsip masing-masing, ke etika owner masing-masing juga yang punya bakery atau cafe atau apapun itu. Jadi cuma kita di sini mengedukasi untuk baker-baker yang memang niat mau tahu bedanya apa dan sedalam apa kalau kita membahas yang namanya false sourdough kayak gitu ya. Jadi pernah kita coba itu di dalam sourdough kan gelasnya itu kelihatan ya. Kalau kita biarin, kita pakai feed tapi kita nggak tanggung jawab. Intinya asal kayak gitu ya. Jadi ada tumbuh di situ yang nggak kelihatan mata ya. Tapi kalau diperhatiin lama-lama seperti ada bercak putih. Kemudian timbul juga seperti fungus atau fungi ya, yang dia itu merah kayak merambat gitu ya. Waktu itu kita langsung memang buang starternya karena kan kita lagi percobaan itu ya. Gimana sih kalau kita itu, tapi tetap ada yang kita feed kemudian kita kembangin, kita jadiin apa itu yang namanya untuk roti ya memang masam kayak gitu ya. Jadi terus juga dengan perlakuan kita tutup, jadi pakai apa itu namanya metode anaerob atau aerob itu ya, itu ada di bawah caption, bisa kalian baca ya kayak gitu supaya detail gitu ya. Jadi kita pakai banyak cara, akhirnya kita menghasilkan profil yang sangat amat masam. Jadi itu lebih ke gimana ya, kalau secara taste kayak saya sendiri, saya nggak mau makan roti kayak gitu ya. Jadi exitnya full hancur gitu ya, terus karakternya juga berpengaruh pada rasa dan apapun itu. Jadi ditambahi misal kayak buah kering, ditambahi keju juga nggak ada rasanya kayak gitu ya, karena exitnya hancur kayak gitu ya. Itu seperti yang saya beli dari beberapa cafe kayak gitu ya. Ada juga yang
Nah kita coba sampai keluar hotsnya ya, hotsnya itu terus katanya lapar, itu nanti bisa di feed, itu it's okay. Kalau di sini kita buang, jadi nggak akan pernah starter kita itu mengeluarin yang namanya hots atau cairan kelaparan dari sebuah koloni kayak gitu ya, nggak ada. Jadi jangan sampai kita melakukan, ternyata selama ini kita melakukan yang namanya sistem false sourdough kayak gitu ya. Jadi lalu bagaimana, ada yang bertanya, lalu bagaimana caranya kita kasih makan ini itu sourdough kita supaya kita jadi orang yang benar-benar bisa dikatakan sourdoughnya itu baik, atau karakternya layak makan, atau karakternya mendekati yang asli sana punya gitu ya. Jadi kalau di luar itu sourdoughnya memang kita bisa dibilang bukan cuma negeri barat ya yang mengadopsi namanya sourdough ya, tapi ternyata di Asia banyak. Misal kayak bakery dari Jepang itu mereka sourdoughnya gila-gilaan ya. Jadi kreasinya mereka nggak habis ya, mereka ada sourdough dari banyak hal ya kayak gitu ya, nggak bisa disebutin karena itu juga ada di kelasnya kita. Jadi kita cuma buka-bukaan secara yang namanya jangan sampai kita mengelola false sourdough kayak gitu ya, karena itu nanti bisa takutnya berpengaruh pada konsumen kita kayak gitu ya, takutnya juga berpengaruh pada kesinambungan yang namanya itu kan, kita kan ngomong kayak gini kan itu bisnis ya. Kalau bisnis kita sampai mati cuma karena kita nggak ngerti taste-nya kayak gimana, lalu ada customer komplain ya, kita memang bisa berabe kayak gitu ya. Apalagi yang mengalami yang namanya komplikasi kayak gitu ya, kan tubuh manusia nggak bisa kita samaratakan ya. Kita makan misal barang ada jamurnya, kita makan, kita aman, nanti tiba-tiba konsumen kita makan ada jamurnya, dia bisa terjadi aneh-aneh ya, bisa kayak gitu ya, karena nggak ada yang tahu ya dengan kondisi-kondisi tertentu pada konsumen kita kayak gitu. Jadi lebih baik kita bertanggung jawab, apalagi tentang starter ini bukan suatu yang bisa dibiarin gitu ya. Bukan berarti itu dia bakteri baik lalu bakteri baik terus, enggak. Kalau kita biarin, kita nggak feed dengan baik dan benar, ada waktunya dia harus kena sinar matahari, ada waktunya dia harus lembab, ada waktunya juga sourdough itu pakai oksigen, ada waktunya juga oksigennya itu dikurangi, ada waktunya oksigennya ditambah kayak gitu ya. Jadi itu banyak hal. Terus ada waktunya karakter airnya seperti apa, karakter tepungnya seperti apa, pemilihannya kayak gitu ya. Jadi ketika kita membuat sebuah starter atau kita menumbuhkan sebuah koloni ya yang kita nanti akan buat tiap hari, itu ternyata karakter tepung itu sangat amat berpengaruh ternyata ya. Jadi dibuka aja di sini. Banyak gratisan itu sumber ngomong kalau pakai tepung yang tidak dikelantang itu jauh lebih baik hasilnya. Itu nggak selalu ya. Jadi jangan sampai kita itu berpatokan pada yang namanya sumber gratisan. Sudah saya cek semua hampir sumber-sumber yang terpercaya ya. Memang kadang ngomongnya masih agak ngawur, karena supaya apa, kita nggak menemukan yang benar yang mana. Karena ya itu tadi nggak ada yang benar-benar mau ngomong secara jujur garis besarnya ya kayak gitu ya tentang sourdough itu sendiri. Makanya banyak yang simpang siur dan banyak yang memanfaatkan yang namanya tentang yang namanya adonan sourdough itu kayak gitu ya. Apalagi kalau kita sebagai orang yang akan menjalani sebuah bisnis kemudian kita nggak paham tentang sourdough, ya itu memang bisa sedikit kayak mengkhawatirkan ya kayak gitu ya. Lalu kita juga bilang banyak juga yang kemarin DM, Kak ini kelasnya gimana? Nanti takutnya keras dan lain-lain. Berarti gini, dalam saya berpikir berarti sourdough ini bener loh ya, di Asia atau di Indonesia sendiri ya, bukan Asia ya tapi di Indonesia ya, kayaknya sourdough itu terlihat seperti roti yang nggak enak, atau mungkin bisa dikatakan penghasil atau pengrajin sourdough itu memang belum menemukan taste yang enak kayak gitu ya. Karena banyak beberapa juga murid yang sudah ambil kelas ragi instan atau komersial yeast itu ya, dia bilang karena dia tahu karakter rotinya kita ya, jadi ya memang kita nggak bisa sebutin ya aslinya apa kayak gimana, soalnya banyak bakery owner juga. Tapi ya jelas kita kayak kalau yang ngambil kelasnya kita nggak banyak testimoni yang kayak gimana karena itu mereka banyak bakery owner. Karena kalau bakery owner nanti ketahuan ambil di kita ya kayak gimana, nanti saingannya kan tahu lah dari sini ternyata sumber resepnya. Jadi kita punya etika yang dimana namanya nggak bisa sebutin kayak gitu ya. Jadi dia tanya loh, soalnya aku tuh pernah ikut hands on ya sourdough, tapi bagi saya itu kurang menjual. Jadi dia namanya sudah pembisnis ya. Pembisnis itu bedanya dengan kita yang benar-benar artisan sourdough atau yang punya label artisan bakery. Karena itu beda mindsetnya ya. Bagi seorang pembisnis bakery owner itu mereka mindsetnya gimana produk ini terjual dan diakui enak gitu ya. Bukan gimana proses estetikanya sebuah adonan itu di
folding, di foldingin atau apa itu yang kelihatan ke estetik itu mereka nggak masuk di pikiran mereka. Itu cuma berlaku untuk orang yang mau coba-coba, itu berlaku untuk orang yang cuma mau bikin konten, itu berlaku cuma untuk orang yang mau ya cuma sembari asal untuk makan sendiri kayak gitu ya. Tapi kalau sudah berurusan dengan yang namanya bakery owner dan dia ngomong gimana nanti ini resepnya, karakternya gimana, nanti jangan-jangan alot kayak gitu ya, alot yang kayak aku pernah ikut. Lah masalahnya dia ternyata tidak ada yang namanya basic edukasi tentang bahwa sourdough itu bisa dibuat untuk semua adonan roti gitu ya. Yang mereka coba itu pasti tak jamin itu country bread kayak gitu ya, jenisnya yang country bread yang misal kayak baguette, misal kayak apapun itu yang keras-keras itu yang teksturnya kayak rustic gitu ya. Tapi jangan salah, ternyata brioche atau apapun itu ternyata bisa, roti tawar, semua itu bisa dihasilkan daripada yang namanya 100% sourdough. Itu di kelasnya kita akan dibahas tuntas dan tentu dilengkapi dengan cara bagaimana dari zero nggak ngerti apa-apa sampai menjadi ragi yang sangat liar. Jadi bukan ragi yang asal ragi yang kita mungkin di gratisan banyak yang lewat ya, tepung campur air lalu keluar buih gitu ya, keluar buih lalu kemudian goreng aku punya ragi untuk ragi liar. Enggak kayak gitu ya, itu kan kayak masih kita itu masih main-main kayak gitu ya. Enggak, tapi kita akan belajar di situ dari nol sampai cara merawat ragi sampai raginya itu sangat liar dan bagaimana kita mengelola sampai tidak ada drama yang namanya drama fermentasi pada sourdough yang hari-hari ini yang tadi sudah dibahas di awal sampai ditemukan metode hybrid untuk shortcut ke sana. Enggak ya, jadi tetap kita 100% sourdough tapi kita baking SMT. Tujuannya untuk komersial kayak gitu ya. Jadi kita main rasa enak, prosesnya jujur, asli ya, sourdough 100%, tapi juga cepat tanpa drama fermentasi. Jadi otomatis itu ya itulah kayak gitu ya. Untuk rasa bisa nanti dites sendiri. Lalu bagaimana prosesnya nanti sourdough itu bahan bakunya atau apa semua kita pakai lokal kayak gitu ya. Semua kita pakai lokal, bahan bakunya dari ekonomis sampai premium ada. Tapi kita lebih mengutamakan ke bahan baku ekonomis karena kenapa? Kita itu punya prinsip maunya semua baker dari rumah, dari dapur sederhana bisa membuat yang namanya produk berkualitas skala mall. Ingat ya, jadi bukan asal bisa membuat produk bisa dimakan sendiri, bukan itu tidak untuk bisnis ya, itu untuk makan sendiri, itu untuk keluarga tercinta, terserah, itu untuk konsumsi sendiri boleh, tapi kita tidak mengajarkan orang untuk membuat produk yang tidak punya nilai jual atau nilai value atau daya saing. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita kembali ke sourdough. Jadi nanti baca caption di bawah itu banyak sekali tentang sourdough sudah saya ringkas di situ, semoga bisa bermanfaat untuk pemula kayak gitu ya. Yang mungkin selama ini kalian cari sumber-sumber gratisan mungkin masih bingung aku kayak gimana ya. Jadi bisa nggak ke akhirnya itu tepung sama air jadinya nanti ragi ya, memang bisa ya, tapi ragi kalian itu kan lemah. Kemudian belum tentu juga kalian akan mendapatkan sumber yang terpercaya untuk membocorkan bagaimana caranya ngerawat sourdough sampai dia benar-benar mengembang lalu benar-benar bisa menghasilkan suatu karya. Kalau di luar itu sourdough itu sudah dianggap kayak masterpiece gitu ya. Apalagi kalau yang kita bilang kalau sourdough itu masih biasa, tapi kalau sudah masuk ke yang namanya madre, wah itu kayak kita itu bukan tukang roti, kayak artis gitu ya. Kalau bisa pegang adonan yang namanya madre lalu menghasilkan suatu karya seni dari adonan itu, nah itu ya. Jadi kita juga akan bahas kupas tuntas jenis-jenisnya, ada madre, ada apapun itu nanti kita bahas pokoknya. Cuma hari ini kita akan mau membahas yang kemarin banyak pertanyaan itu tentang fake sourdough sama false sourdough. Saya kasih judul itu ya. Jadi kembali ke pribadi masing-masing, jangan sampai ada berat hati atau kayak gimana, karena kita ngomong terbuka di sini ya. Kalau yang mau komen atau yang mau mungkin ada sedikit pro dan kontra, boleh komen di bawah, nanti kita akan balas kayak gitu ya. Jadi sourdough itu benar-benar harus bertanggung jawab, punya karakter, tidak boleh exitnya berlebihan kayak gitu ya. Loh, tapi nanti gimana kak kalau aku ikut kelasnya kakak nanti harus punya ini itu karena alat pengukur keasaman dan lain-lain itu kan mahal kak, sampai jutaan gini. Jadi tenang, karena di sana akan dipandu sampai sampai tidak ada batasannya, dan itu fast respon, dan itu metode resepnya kita itu sistem PDF-nya itu dibuat detail, lengkap, dan dibuat mudah. Jadi sourdough itu kalau kita lihat daripada teorinya orang di luar ya, entah itu kita lihat dari teorinya orang barat, kita lihat teorinya dari orang luar Indonesia, atau kita lihat teorinya dari orang Indonesia, itu agak beribet kayak gitu ya. Jadi sudah diciptakan teori yang sangat simpel kayak gitu ya, sangat simpel tapi tidak melawan aturan apapun itu, tapi produknya bisa same day bake, tapi 100% sourdough kayak gitu ya. Jadi jangan lupa, jangan sampai kita nggak tahu yang namanya false sourdough dan fake sourdough kayak gitu ya. Lalu sourdough yang asli itu gimana kak ciri-cirinya? Sourdough yang asli itu ciri-cirinya adalah ya tentu satu-satunya tidak ada campur tangan daripada pemakaian ragi instan, itu pertama ya. Kedua, fitnya itu harus dengan konsisten atau konstan. Jadi kita harus bertanggung jawab, karena
Ya kayak misal sourdough itu, anggap aja kan sourdough itu punya nama, anggap aja kita punya anak. Lah anak kita nggak bisa kita kasih makan gitu ya, nggak rutin. Anak kita nggak kita kasih matahari, anak kita nggak kita kasih oksigen atau oksigen terus atau kayak gimana kayak gitu ya. Lah anak kita akhirnya tumbuh tidak dengan normal atau alias cacat. Kemudian kita masukin ke adonan. Kemudian adonan itu mempengaruhi orang yang dengan kondisi tertentu. Itu memang bisa berbahaya kayak gitu ya. Jadi semoga ini bisa membantu untuk mungkin para bakery owner yang pengrajin sourdough yang mungkin memang nggak tahu. Semoga ini bisa membantu sedikit gitu ya. Jadi sourdough itu benar-benar bukan cuma masalah adonan lalu dikasih asam gitu, enggak. Bahkan ada yang ngomong, loh kak gimana kalau adonan saya kasih ada kimia gitu ya, dikasih bahan asam. Saya nggak balas komen kayak gitu DM kayak gitu, saya nggak balas ya, karena itu sudah inisiatifnya bukan curang lagi, itu sudah kayak ngawur kayak gitu ya. Jadi semoga baca di komen baca caption di bawah, semoga itu bisa benar-benar membantu. Semoga edukasi yang singkat ini juga bisa membuat kita paham ya bahwa ada yang namanya roti yang bisa dikonsumsi harian, ada juga roti yang tidak bisa dikonsumsi harian kayak gitu ya. Dan lebih baik kita mengedukasi secara nyata kepada customer, karena hari-hari ini customer itu pintar, bukan customer yang kayak zaman dahulu ya yang kita bisa bodohi kayak gitu ya. Lalu semoga ini juga bermanfaat, dan juga jangan lupa mau bertanya apapun bisa komen di bawah. Nanti kalau kita ada waktu luang kita akan buatin videonya. Oke, see you.